Timnas Indonesia telah memulai persiapan untuk tampil di Piala Asia 2023, di mana sebanyak 29 pemain seperti yang kita tahu telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan di Turki. Berada di grup D pada Piala Asia 2023, Sadil Ramdhani dan kolega bakal bersaing dengan Jepang, Irak, dan Vietnam. Melihat peta persaingan grup, media asal Vietnam The Tau 24/7 menilai peluang Indonesia untuk bersaing di grup D bakal sangatlah sulit. Sebab mereka menilai Indonesia sebagai tim dengan level di bawah 3 peserta Piala Asia lainnya di grup D. Sorotan serupa juga datang dari media asal Qatar Al Jazeera yang meragukan mimpi Jordi Amat dan kolega yang ingin melaju sejauh mungkin di Piala Asia nanti. Pasalnya, Timnas Indonesia dianggap tak memiliki kemampuan yang mumpuni dengan menyebut skuad Garuda hanya memiliki kemampuan seadanya. Sebenarnya, apa yang diasumsikan dua media tersebut boleh jadi benar, namun juga boleh jadi salah. Benar jika melihat posisi keempat negara grup D dalam ranking FIFA. Bisa jadi salah karena sepak bola tidak hanya sekedar hitung-hitungan di atas kertas. Jepang jadi negara dengan ranking FIFA paling tinggi yakni 17, tertinggi di antara negara Asia. Lalu Irak berada di posisi ke-63 dan Vietnam berada di posisi ke-94. Sedangkan Indonesia berada di posisi ke-146 dunia. Namun dengan tambahan kekuatan dari pemain-pemain seperti Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Struijk, hingga Sandy Walsh, Indonesia bisa jadi lebih kuat dibandingkan hitung-hitungan di atas kertas. Melihat kenyataan ini, pelatih Timnas Indonesia Sintayong merasa timnya tidak lebih kecil dari para penantangnya. Bahkan, suksesor asal negeri gingseng itu meyakini bisa membawa skuad merah putih ke dalam Cinderella Story, alias kejutan manis di ajang besar tersebut. Dengan percaya diri, Sintayong menegaskan mentalitas Timnas Indonesia tak perlu diragukan lagi. Dia menegaskan siap membawa merah putih setidaknya lolos ke babak 16 besar. Target tersebut membuat Timnas Indonesia harus bekerja ekstra keras mengingat lawan-lawan yang akan mereka hadapi pada grup D bukanlah tim sembarangan. Oleh karena itulah, Sintayong meminta doa serta dukungan dari masyarakat tanah air. Hal tersebut akan meningkatkan motivasi pemain. Dalam proses persiapannya sendiri, Sintayong cukup selektif. Terbukti tidak ada kejutan yang berarti dari daftar nama-nama yang dipanggil. Itu tandanya sang juru taktik telah mantap dengan 29 nama yang dibawa. Namun, seleksi tidak akan berhenti sampai di situ saja. Sebab dari 29 nama yang dibawa TC ke Turki, Sintayong akan kembali mencoret 6 pemain untuk merampingkan skuad menjadi 23 pemain. Sementara itu, demi harga diri bangsa dalam rombongan ini, Sintayong membawa 7 pemain naturalisasi. Mereka adalah Justin Hubner, Jordi Amat, Sandy Walsh, Saint Patinama, Mark Locke, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Menariknya, jelang Piala Asia ini, dua pemain abroad Garuda menunjukkan ketajamannya. Salah satunya penyerang Timnas Indonesia, Rafael Struijk, yang mencetak 1 gol untuk tim U21 ADO Den Haag. Performa cemerlang juga ditunjukkan oleh pemain keturunan anyar Justin Hubner, yang sukses mencetak gol untuk tim U21 Wolverhampton Wanderers dalam pertandingan melawan Blackburn Rovers U21. Melihat kemampuan dan etos kerja sang pemain, pelatih Sintayong menanggapi positif kehadiran Justin Hubner di Timnas Indonesia. Bahkan Sin menilai sang pemain bakal menciptakan persaingan sehat, terutama di posisi lini serang, sehingga pemain bakal lebih bekerja keras guna memperebutkan posisi utama. Sementara itu, melihat komposisi pemain yang dibawa Sintayong ke Turki, pengamat sepak bola nasional Muhammad Kusnaini atau yang akrab disapa dengan Bungkus berpendapat, daftar pemain tersebut sudah menunjukkan kekuatan dari Timnas Indonesia. Namun, Kusnaini masih melihat kelemahan dari skuad Garuda, utamanya di sektor penyerang. Tidak menutup kemungkinan dari 5 pemain yang dibawa akan berkurang karena skuad Piala Asia 2023 hanya diizinkan sebanyak 23 pemain. Maka dari itu, melihat situasi ini, Kusnaini berharap Sintayong bisa membuat pemain di sektor lain untuk membantu lini depan skuad Garuda. Materi pemain yang dimiliki Sintayong terbilang kuat, tapi minus pemain nomor 9 atau striker yang belum ada performa signifikan. Materi yang dimiliki seperti di lini belakang sudah kuat. Itu membuat kita bisa bersaing nanti di Piala Asia. Tinggal bagaimana lini tengah dapat kombinasi yang tepat
dan di lini depan bisa konsisten cetak gol, kata Kusnaini. Meski demikian, kekuatan timnas Indonesia telah berhasil mencuri perhatian dari legenda timnas Jepang Keisuke Honda. Di mana mata pemain yang pernah memperkuat AC Milan itu mengatakan, timnas Indonesia menjadi tim yang paling harus diperhitungkan Jepang dibandingkan Irak dan Vietnam. Pasalnya sejak diasuh Coach Sintayong, Indonesia mengalami perkembangan permainan yang sangat baik. Ditambah lagi adanya pemain-pemain keturunan dari Eropa yang dinaturalisasi membuat timnas Indonesia bak tim benua biru. Melihat perkembangan pesat yang dialami skuad Garuda, Keisuke Honda pun menilai pertandingan antara timnas Indonesia menghadapi Jepang di Piala Asia 2023 menjadi yang paling menarik untuk dinantikan.